Konflik RI Malaysia, ada pihak ketiga pancing Indonesia-Malaysia perang. Sebagai tetangga, hubungan Indonesia dan Malaysia memang sering naik turun, bahkan sering tegang. Namun diharapkan Indonesia dan Malaysia tidak terpancing oleh pihak ketiga yang mengambil keuntungan atas konflik yang lebih dalam seperti open fire atau perang. Sebab pihak ketiga secara terus-menerus melakukan test case kepada Indonesia dan negara tetangga untuk terlibat konflik lebih jauh. Namun, Wawan belum mau mengungkapkan siapa orang atau kelompok, bahkan negara mana yang dianggap sebagai pihak ketiga yang memicu serta mengambil keuntungan ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia itu. Nanti akan terkuak sendiri, nanti akan nampak bahwa ini adalah upaya-upaya untuk membenturkan kedua negara. Presiden pasti juga akan mengungkapkan siapa yang main di balik konflik ini. Tentunya, lanjut Wawan, pihak yang menciptakan untuk membenturkan ini akan terus melakukan test case secara terus-menerus dan konsisten. Tapi dengan negara tetangga lainnya. Contoh, memainkan kasus TKI, pemukulan pelatih karate, kasus perbatasan, dan lainnya. Memang upaya untuk membenturkan ini upaya gerakan bawah tanah yang tak ada hubungan dengan upaya diplomasi antar pemerintah. Ini semestinya peran yang lainnya untuk mengkantor gerakan bawah tanah ini agar kita jangan sampai terjebak dan masuk skenario mereka. Masyarakat supaya paham dan waspada agar tak terpancing, papar Wawan. Wawan menambahkan Presiden memang telah meminta agar pemicu konflik ini diusut tuntas, yaitu dengan tindakan yang bisa diambil termasuk di Malaysia. Makanya selama diplomasi antara pemerintah berjalan, semua kalangan ini bisa menahan diri dan tak bersikap yang kontraproduktif. Apalagi perseteruan ini dimanfaatkan pihak ketiga. Nah, kita jangan terjebak ke situ. Kalau kita tak terpancing, kita aman. Tapi kalau kita terpancing dan terpicu open fire, kontak tembak, kita akan rugi sendiri. Pungkas Wawan seraya mengatakan pihak ketiga ini merupakan kelompok baik dalam dan luar negeri yang memang memiliki power atau kekuatan yang tidak sembarangan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa yang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia ini bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1965. Pada pertengahan abad ke-18, tanah Malaya memang sudah dikuasai oleh Inggris, sampai akhirnya Inggris memutuskan memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 8 Februari 1956. 5 tahun berselang, pada tahun 1961 terdapat rencana pembentukan negara Federasi Malaysia. Rencananya Malaysia akan dibentuk dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina juga mengklaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Indonesia mengupayakan diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Pada 31 Mei 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut lewat konfrontasi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7-11 Juni 1963. Melalui pertemuan tersebut, Filipina dan Indonesia resminya menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun pada 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Setelah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia, PM Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris. Naskah itu ditandatangani di London pada 9 Juli 1963, di mana dalam naskah tersebut disebutkan negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963. Tindakan pelanggaran Malaysia ini kemudian berlanjut dengan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. Melalui pertemuan tersebut dihasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Perseteruan Manila, dan Komunik bersama. Kemudian pada 17 September 1963 muncul konflik baru, yaitu aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh para demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur.
Kemarahan demonstran memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Kemarahan demonstran Malaysia ini juga menyulut emosi dari Presiden Soekarno. Ia ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Pada tahun 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Tindakan tersebut kemudian disusul dengan keluarnya Indonesia dari PBB lantaran Soekarno merasa tidak puas terhadap bagaimana PBB menyelesaikan konflik dengan Malaysia.